Mohon Bapak, selamat datang Bapak Presiden Republik Indonesia di TPST BLE Kabupaten Banyumas. Perlu kami sampaikan, pengelolaan sampah terpadu Kabupaten Banyumas mulai dari hulu, tengah, hilir menuju ekonomi sirkuler dan produk bernilai tinggi. Cita-cita kami menuju waste to money atau waste to value. Jadi sampah jadi uang, Mbak. Berdasarkan data sampah Kabupaten Banyumas, jumlah timbulan sampah 738,80 ton per hari, Pak. Sampah terkelola di kami sudah 574,52 ton per hari atau 77,76%. Sampah yang belum terkelola 164 ton per hari, kurang lebih 22,24%. Sampah yang belum terkelola ini perlu kami sampaikan, ini masih ada sekitar 15 kecamatan karena kami belum mempunyai TPST dari 27 kecamatan. TPST, Pak. Jadi kami itu sistem pengolahan sampahnya ada di 3, Pak. Yang pertama di hulu, di rumah tangga. Sampah dipilah-pilah oleh tingkat rumah tangga, terolah mandiri, atau nanti bisa bekerja sama dengan bank sampah. Dari bank sampah yang tidak bisa terolah nanti diangkut atau berlangganan ke yang tengah, yaitu di TPST, TPS 3R atau Pusat Daur Ulang Sampah. Jadi di Kabupaten Banyumas itu kurang lebih 60-an TPST, Bapak, yang tersebar di 27 kecamatan. TPST, tempat pemrosesan sampah terpadu. Ini tingkatnya kecamatan. Lalu kita TPS 3R, ini tingkatnya kelurahan. Lalu kita ada Pusat Daur Ulang Sampah. Ini sama dengan TPS 3R, hanya istilah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Di TPST ini kita sampah, jadi warga itu tidak berlangganan ke pemerintah daerah, tetapi sampah ini berlangganan dengan pengelola TPS 3R yang kita sebut adalah KSM, Kelompok Swadaya Masyarakat. Nah, jadi di Kabupaten Banyumas itu sudah dibedakan antara operator dan regulator. Pemerintah daerah itu hanya sebagai regulator. Operatornya adalah masyarakat. Ini keunggulan dari Kabupaten Banyumas. Jadi warga berlangganan dengan TPS 3R dengan membayar iuran untuk biaya pengolahan sampah. Rata-rata di Kabupaten Banyumas 15.000 sampai dengan 50.000 per rumah tangga per bulan. Ini dalam 1 tahun APBD sangat irit karena biaya ini sampai dengan 15 miliar per tahun. Pemerintah daerah tidak mengeluarkan, tapi biaya pengolahan dari masyarakat. Di TPS 3R ini sampah dipilah-pilah. Yang pertama, sampah itu diambil yang bernilai tinggi atau sampah yang high value. Seperti botol, plastik itu diambil. Lalu sampah-sampah yang low value, sampah-sampah yang sudah tidak berguna, kain, pampers, softtek, sepatu, sendal. Sisanya masuk ke mesin pemilah sampah andalan Kabupaten Banyumas. Jadi sampah dipisah sendiri antara organik dan anorganik. Nah, organiknya ini kita sebut bubur sampah. Bubur sampah ini nanti bisa dijadikan produk di tempat kami ini. Lalu anorganiknya ini yang sifatnya plastik, lembaran plastik, ini juga bisa diproses di tempat kami ini. Inilah yang ada di tengah. Lalu yang ketiga ini di sini, Bapak, di TPST BLE, di hilirnya. Ini adalah tempat terakhir pengolahan sampah. Karena Kabupaten Banyumas satu-satunya yang berani tidak menggunakan TPA landfill atau konvensional. Kita tidak punya. Secara resmi tidak ada. Berwawasan lingkungan dan edukasi.
Jadi kita mencoba mengedukasi kepada masyarakat bahwa ternyata sampah ini bisa diproses, bisa diolah kalau kita mau. Jadi di BLE ini nanti kita bekerja sama dengan beberapa off-taker. Jadi BLE ini bisa menerima sampah utuh, sampah yang belum terpilah-pilah, atau sampah yang sudah terpilah di tengah. Jadi kalau sampah yang utuh, nanti dalam satu dump truck itu ada 3,5 ton, hanya dalam waktu setengah jam langsung terproses menjadi RDF, Pak. Pengganti atau sebagai pengganti. Oke, sambil jalan mungkin Bapak. Ini alat-alatnya Bapak. Di tempat kami memang ada sebagian masih menggunakan yang dari luar negeri, dari Jerman, tapi sebagian lokal semuanya. Sekarang lokal semuanya pun sudah bisa. Karena ini di tahun 2020. Sekarang kita sudah menggunakan lokal semua. Ini nanti hasilnya Bapak. Nanti hasil produknya ini ada di display Bapak. RDF apa singkatannya? RDF ini adalah residue dry fuel. Ini adalah sebagai pengganti batu bara untuk pabrik semen. Bisa Bapak. Kita udah kerjasama dengan 2 pabrik semen. Satu di Banyumas, semen Bima. Yang kedua semen di Aji Barang. Di Cilacap, semen Indonesia Group. Kalian bisa bikin RDF di sini? Bisa Bapak. Ini tadi malam kita 100 ton dikirim ke semen Bima, Aji Barang. Selain nanti RDF, kita mau mengembangkan lantai Bapak, bekerja sama dengan IPOH dari Malaysia. Ini produk RDF-nya Bapak. Hanya cacahan, memang yang diperlukan oleh off-taker pabrik semen ini cacahan 5-10 cm. Ini RDF. Ke pabrik semen. Ini SRF Bapak. Ini yang ke PLTU. Karena kalau PLTU itu organik, kalau untuk pabrik semen kalau ini adalah pelet organik Bapak. Ini rencananya yang mau dikembangkan juga pelet organik. Ini langsung bisa diterima oleh PLTU tanpa melalui proses lagi. Kalau tadi SRF ini masuk melalui dicampur dengan serbuk gergaji. Ini biji plastik KW3. Ini yang akan dikembangkan oleh Pak Bupati untuk menjadi lantai dari lantai palet. Bekerjasama dengan IPOH Bapak, Malaysia. Kalau ini maggot kering, maggot yang sudah dikeringkan, ini maggot yang hidup Bapak. Bisa. Ini untuk pakan ternak, ayam, ikan dan sebagainya. Ini produk plastik kita, dari plastik yang low value, yang tidak laku, dijual, dijadikan paving, ini paving, dijadikan gendeng. Gendeng Bapak. Dilempar gendeng ini nggak pecah Bapak. Harganya sekitar 7.000-8.000 Bapak. Kalau yang paving ini 2.500. Yang sering laku pavingnya. Pavingnya Pak. Karena dilempar, dipukul, diinjak alat berat, tidak pecah. Ini sekitar 7.000-an Bapak. Sama Bapak, ini cuma beda warna saja. Enggak, yang tadi yang hasil. kamu Mau sama Kementerian PU juga sudah dibeli Bapak. Untuk RTLH bagus Bapak. Kami arem. Lewat sini ya. Aku sini. Oh, nggih. Siap. Nggih. Kalau gendeng tanah udah 100 ribuan Bapak.
Eh, Kalau kayak gini yang depan itu kasih papan gitu loh, jangan apatis. Kalau kayak gini kan harus. Terus saya harus ngomong di HT terjaguar Bima, wewe lagi. hasil paving ini sudah dipasang di beberapa tempat, Bapak. Kalau di Banyumas ada di Komplek Menara Pandang, di Taman Balai Mas Kumambang, terus di trotoar sepanjang Jalan Bung Karno juga pakai ini, Bapak. Terus di Kementerian PU sudah dipasang di Politeknik Semarang pakai paving kita. Mungkin melihat di depan, Bapak, pengolahan sampah kita. Yes. Di sini, Bapak. Ini adalah pengolahan utama sampah utuh. Dalam satu dump truck itu hanya sekitar 30 menit langsung jadi RDF, Bapak. Setiap hari, sementara di TPST ini kita menghasilkan 80 ton RDF. Dicacah. Jadi dari sampah utuh di atas, nanti turun, terpilah-pilah antara organik dan anorganik, lalu dipilah manual oleh ibu-ibu, diambil yang kain-kainnya, Bapak. Sisanya baru dicacah. Nah, ini tinggal plastiknya saja, Bapak. Kita sehari bisa menghasilkan 80 ton sementara. Tidak pakai insinerator. Tidak, kita dulu pakai, Bapak, insinerator non pirolisis namanya. Ini dari IP, tetapi saya pernah dipanggil Gakum, Bapak. Bulan Agustus, jadi langsung setelah pulang dari Gakum kita tutup sama Pak Bupati. Oke. Karena uji diosin furan tidak ada di Indonesia, Bapak. Adanya minimal di Thailand. Biayanya itu satu itu minimal 200 juta. Padahal kita punya sekitar 15 pirolisis. Kali 200, Pak. Habis sih. Belum pemeliharaannya yang luar biasa, Bapak. Setahun itu bisa satu itu bisa sampai 200 sampai 300 juta pemeliharaan. Tetapi kita off-kan. Nah, ini, Bapak, prosesnya dari sampah utuh menjadi ini, dan insya Allah ini tidak bau di sini malah, Bapak. Proses kita semuanya pakai baling-baling. Ini lokalan semua. Yang ini cuman yang atas saja yang tahun 2020 bantuan dari kementerian dari Jerman, Bapak. Nah, mungkin cukup. Ya, ini UPT, Pak. UPT dari DLH di bawah Bupati Banyumas. UPT apa? Tingkatan? Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Edukasi. Pegawai kita 149 di sini. Karena kerjanya 2 shift, Bapak. 2 shift. Dari jam 7 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 9 malam. Di kelurahan di kecamatan ada juga kan? Di kelurahan kecamatan ada, yang kecil-kecil. Iya, kan? Itu ada. Itu di masyarakat KSM. Kerja kan? Ya, tidak digaji oleh pemerintah daerah. Masyarakat bayarnya ke KSM. Pemerintah daerah tidak menarik mandiri, nanti menyerap tenaga kerja kan? menyerap tenaga kerja. Itu sekitar 30 sampai 40 miliar.
saat 30 sampai 40 miliar. Dulu tahun 2018 pada saat kita darurat sampah. Saat ini 5 maksimal 10 miliar. Tetapi kita bisa mendapatkan uang dari RDF sejumlah sekitar 2 miliar. Ini yang sedang kami tingkatkan. Ini RDF Pak Presiden. Nanti kita pilah lagi, kita sedang rekayasa mesinnya. Ada plastik-plastik yang kita bisa bikin biji plastik KW2. Yang tadi dijelaskan oleh Mas Edi, nanti biji plastik KW2 itu salah satunya akan dikerjasamakan dengan Kota Ipoh. Mereka minta palet lantai. Yang kedua lagi dibikin molding untuk boxy Bapak. Jadi boxy yang untuk tanda tangan. Saya lihat di kantor bupati saja. Satu kantor satu ruangan 1 bulan sampai 50 boxy Pak. Mungkin dibawa pulang ya, gitu ya. Nah, boxy itu akan saya buat dari limbah sampah. Ini sedang dibikin moldingnya. Saya sudah dikejar-kejar Pak Hanif dari dulu tuh. Itu ya. Yang nganter itu kelompok swadaya masyarakat yang kita fasilitasi kendaraan. Kalau yang tidak ada kendaraan roda 4-nya diambil oleh unitnya DLH. Kendaraannya dari pemerintah daerah. Oke, jadi KSM itu kalau sekarang sekitar 28-an, baru 28. Kita kekurangan memang, Bapak. Kita sudah usul dan itu kendaraan tahun lama, Bapak. Siap. Makasih ya, Pak. Dump truck. Dan pembiayaan untuk KSM itu memang dibiayai awalnya dari pemerintah daerah, tapi terus sekarang mandiri. Malah sekarang itu pemerintah daerah mendapatkan restribusi dari sewa. Jadi KSM itu sekarang bersewa. Sewa kendaraan, sewa mesin, sewa tanah, sewa bangunan. Karena mereka udah mandiri. Totalnya 111 miliar gitu kan. Kalau saya itu sampah. Terus mohon maaf Bapak. Sebelum 2028 zero. Terus kita perlu laporkan Bapak, kita itu masih 22%. Iya Bapak, sebetulnya tahun ini kita sudah ada DED di Kementerian Pekerjaan 82M. Kita mau tayang lelang sudah di Semarang, tetapi kemarin untuk pengembangan TPST BLE 82 tetapi kemarin di cancel karena adanya efisiensi. Jadi kita tidak multi yes, kita hanya 34. Jadi mohon kekurangannya mungkin bisa diselesaikan oleh Kementerian PU. 82 baru ada 34. Nggih. Ini lagi proses lelang. Di proses lelang. Nggih. Enggak, Bapak. Untuk zero waste, saya menjamin 2028 asalkan kita ditambah 15%. Kita sudah ajukan ke Kementerian PU. Totalnya 111 miliar. TPST.
Biasanya tempat pengolahan sampah tempat. Sudah pemisahan TPS itu dari kelurahan 11 miliar. Saya menjamin tahun 2008 selesai. Oke. Matur suwun, Pak. Oke. Bupati dan kepala dinas ya. Ini suatu terobosan inisiatif yang sangat baik. Kita lakukan istilahnya pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi yang kita menjadi contoh untuk banyak. Kurang lebih 13 ya. 13. Jadi ini nanti kita dari pemerintah pusat akan mendorong dan saya akan turunkan bantuan untuk kita kembangkan, ya, perbaiki, kembangkan dan Mana? Jawa Tengah? Jawa Tengah sanggup, Pak. Oke. Deal ya? Deal ya? Ya semua kita kembangkan. Sampah, pengolahan sampah tas nasional. Dalam 2-3 tahun kita harus kendali. Perbaikan rumah. Ujungnya tidak sehat untuk yang huni, ya. Dan pandangannya juga nggak bagus. Ya, kita akan kembalikan Indonesia menjadi Indonesia yang benar-benar indah. Jadi pariwisata itu bagus dan kita nyaman tinggalnya. Ya. Rata-rata yang di bawah 1.000 ton kita pakai asli, karena kita punya pabrik semen. Nah, pabrik semen itu sudah, Pak. Cilacap juga sudah ada, Pak. Magelang sudah ada, Pak. Sudah berjalan. Sama persis dengan itu. Misalnya dengan regional 3 kabupaten kita gabung jadi
bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi, pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.
Selamat datang Bapak Presiden Republik Indonesia di TPST BLE Kabupaten Banyumas. Perlu kami sampaikan, pengelolaan sampah terpadu Kabupaten Banyumas mulai dari hulu, tengah, hilir menuju ekonomi sirkuler dan produk bernilai tinggi. Cita-cita kami menuju waste to money atau waste to value. Jadi sampah jadi uang, Mbak. Berdasarkan data sampah Kabupaten Banyumas, jumlah timbulan sampah 738,80 ton per hari, Pak. Sampah terkelola di kami sudah 574,52 ton per hari atau 77,76%. Sampah yang belum terkelola 164 ton per hari, kurang lebih 22,24%. Sampah yang belum terkelola ini perlu kami sampaikan, ini masih ada sekitar 15 kecamatan karena kami belum mempunyai TPST dari 27 kecamatan. TPST, Pak. Jadi kami itu sistem pengolahan sampahnya ada di 3, Pak. Yang pertama di hulu, di rumah tangga, sampah dipilah-pilah oleh tingkat rumah tangga, terolah mandiri, atau nanti bisa bekerja sama dengan bank sampah. Dari bank sampah yang tidak bisa terolah nanti diangkut atau berlangganan ke yang tengah, yaitu di TPST, TPS 3R atau Pusat Daur Ulang Sampah. Jadi di Kabupaten Banyumas itu kurang lebih 60-an TPST, Bapak, yang tersebar di 27 kecamatan. TPST, tempat pemrosesan sampah terpadu. Ini tingkatnya kecamatan. Lalu kita TPS 3R, ini tingkatnya kelurahan. Lalu kita ada Pusat Daur Ulang Sampah, ini sama dengan TPS 3R, hanya istilah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Di TPST ini kita sampah, jadi warga itu tidak berlangganan ke pemerintah daerah, tetapi sampah ini berlangganan dengan pengelola TPS 3R yang kita sebut adalah KSM, Kelompok Swadaya Masyarakat. Nah, jadi di Kabupaten Banyumas itu sudah dibedakan antara operator dan regulator. Pemerintah daerah itu hanya sebagai regulator. Operatornya adalah masyarakat. Ini keunggulan dari Kabupaten Banyumas. Jadi warga berlangganan dengan TPS 3R dengan membayar iuran untuk biaya pengolahan sampah. Rata-rata di Kabupaten Banyumas 15.000 sampai dengan 50.000 per rumah tangga per bulan. Ini dalam 1 tahun APBD sangat irit karena biaya ini sampai dengan 15 miliar per tahun. Pemerintah daerah tidak mengeluarkan, tapi biaya pengolahan dari masyarakat. Di TPS 3R ini sampah dipilah-pilah. Yang pertama, sampah itu diambil yang bernilai tinggi atau sampah yang high value. Seperti botol, plastik itu diambil. Lalu sampah-sampah yang low value, sampah-sampah yang sudah tidak berguna, kain, pampers, softtek, sepatu, sendal. Sisanya masuk ke mesin pemilah sampah andalan Kabupaten Banyumas. Jadi sampah dipisah sendiri antara organik dan anorganik. Nah, organiknya ini kita sebut bubur sampah. Bubur sampah ini nanti bisa dijadikan produk di tempat kami ini. Lalu anorganiknya ini yang sifatnya plastik, lembaran plastik, ini juga bisa diproses di tempat kami ini. Inilah yang ada di tengah. Lalu yang ketiga ini di sini, Bapak, di TPST BLE, di hilirnya. Ini adalah tempat terakhir pengolahan sampah. Karena Kabupaten Banyumas satu-satunya yang berani tidak menggunakan TPA landfill atau konvensional. Kita tidak punya. Secara resmi tidak ada. Berwawasan lingkungan dan edukasi. Jadi kita mencoba
mengedukasi kepada masyarakat bahwa ternyata sampah ini bisa diproses, bisa diolah kalau kita mau. Jadi di BLE ini nanti kita bekerja sama dengan beberapa off-taker. Jadi BLE ini bisa menerima sampah utuh, sampah yang belum terpilah-pilah, atau sampah yang sudah terpilah di tengah. Jadi kalau sampah yang utuh, nanti dalam satu dump truck itu ada 3,5 ton, hanya dalam waktu setengah jam langsung terproses menjadi RDF, Pak. Pengganti atau sebagai pengganti. Oke, sambil jalan mungkin Bapak. Ini alat-alatnya Bapak. Di tempat kami memang ada sebagian masih menggunakan yang dari luar negeri, dari Jerman, tapi sebagian lokal semuanya. Sekarang lokal semuanya pun sudah bisa. Karena ini di tahun 2020. Yes, sekarang kita sudah menggunakan lokal semua. Yeah. Yeah. Ini nanti hasilnya Bapak. Nanti hasil produknya ini ada di display Bapak. RDF apa singkatannya? RDF ini adalah residue dry fuel. Ini adalah sebagai pengganti batu bara untuk pabrik semen. Bisa Bapak. Kita udah kerjasama dengan 2 pabrik semen. Satu di Banyumas, semen Bima. Yang kedua semen di Aji Barang. Di Cilacap. Semen Indonesia Group. Kalian bisa bikin RDF di sini? Bisa Bapak. Ini. Tadi malam kita 100 ton dikirim ke semen Bima, Aji Barang. Oke, selain nanti RDF, kita mau mengembangkan lantai Bapak, bekerja sama dengan IPOH dari Malaysia. Ini produk RDF-nya Bapak. Hanya cacahan, memang yang diperlukan oleh off-taker pabrik semen ini cacahan 5-10 cm. Ini RDF. Oke. Ke pabrik semen. Ini SRF Bapak. Ini yang ke PLTU. Oke, karena kalau PLTU itu organik, kalau untuk pabrik semen kalau ini adalah pelet organik Bapak. Ini rencananya yang mau dikembangkan juga pelet organik. Ini langsung bisa diterima oleh PLTU tanpa melalui proses lagi. Kalau tadi SRF ini masuk melalui dicampur dengan serbuk gergaji. Ini biji plastik KW3. Ini yang akan dikembangkan oleh Pak Bupati untuk menjadi lantai dari lantai palet. Bekerjasama dengan IPOH Bapak, Malaysia. Kalau ini maggot kering, maggot yang sudah dikeringkan. Ini maggot yang hidup Bapak. Bisa. Ini untuk pakan ternak, ayam, ikan dan sebagainya. Ini produk plastik kita. Dari plastik yang low value, yang tidak laku, dijual, dijadikan paving, ini paving, dijadikan gendeng. Gendeng Bapak. Dilempar gendeng ini nggak pecah Bapak. Harganya sekitar 7.000-8.000 Bapak. Kalau yang paving ini 2.500. Yang sering laku pavingnya. Pavingnya Pak. Karena dilempar, dipukul, diinjak alat berat, tidak pecah. Ini sekitar 7.000-an Bapak. Sama Bapak, ini cuma beda warna saja. Enggak, yang tadi yang dental. Hasil. Berarti kamu Mau sama Kementerian PU juga sudah dibeli Bapak. Oke. Untuk RTLH bagus Bapak. Kami arep. Aku lewat sini ya. Aku Oh, oke. Siap. Oke. 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 Kalau gendeng tanah udah 100 ribuan, Bapak.
kapan gitu loh, jangan apatis. Kalau kayak gini kan harus Atau saya harus ngomong di HT kerja buar Bima, lagi. Hasil paving ini sudah dipasang di beberapa tempat, Bapak. Kalau di Banyumas ada di Komplek Menara Pandang, di Taman Balai Mas Kumambang, terus di trotoar sepanjang Jalan Bung Karno juga pakai ini, Bapak. Terus di Kementerian PU sudah dipasang di Politeknik Semarang pakai paving kita. Mungkin melihat di depan, Bapak, pengolahan sampah kita. Yes. Di sini, Bapak. Nah, ini adalah pengolahan utama sampah utuh. Dalam satu dump truck itu hanya sekitar 30 menit langsung jadi RDF, Bapak. Setiap hari, sementara di TPST ini kita menghasilkan 80 ton RDF. Dicacah. Jadi dari sampah utuh di atas, nanti turun, terpilah-pilah antara organik dan anorganik, lalu dipilah manual oleh ibu-ibu, diambil yang kain-kainnya, Bapak. Sisanya baru dicacah. Nah, ini tinggal plastiknya saja, Bapak. Kita sehari bisa menghasilkan 80 ton sementara. Tidak pakai insinerator. Tidak, kita dulu pakai, Bapak, insinerator non pirolisis namanya. Ini dari IP, tetapi saya pernah dipanggil Gakum, Bapak. Bulan Agustus, jadi langsung setelah pulang dari Gakum kita tutup sama Pak Bupati. Okay. Karena uji diosin furan tidak ada di Indonesia, Bapak. Adanya minimal di Thailand. Biayanya itu satu itu minimal 200 juta. Padahal kita punya sekitar 15 pirolisis. Kali 200, Pak. Habis di belum pemeliharaannya yang luar biasa, Bapak. Setahun itu bisa satu itu bisa sampai 200 sampai 300 juta pemeliharaan. Tetapi kita off-kan. Nah, ini, Bapak, prosesnya dari sampah utuh menjadi ini, dan insya Allah ini tidak bau di sini malah, Bapak. Proses kita semuanya pakai baling-baling. Ini lokalan semua. Yang ini cuman yang atas saja yang tahun 2020 bantuan dari kementerian dari Jerman, Bapak. Nah, mungkin cukup. Yeah. Ini UPT, Pak. UPT dari DLH di bawah Bupati Banyumas. UPT apa? Singkatan? Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Edukasi. Pegawai kita 149 di sini. Karena kerjanya 2 shift, Bapak. 2 shift. Dari jam 7 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 9 malam. di kecamatan ada juga kan? Di kelurahan kecamatan ada, yang kecil-kecil. Iya, Itu ada. Itu di masyarakat KSM. Ya, tidak digaji oleh pemerintah daerah. Masyarakat bayarnya ke KSM. Pemerintah daerah tidak menarik mandiri. Nanti menyerap tenaga kerja kan? Menyerap tenaga kerja. Itu sekitar 30 sampai 40 miliar. Saat 30 sampai 40 miliar. Dulu tahun 2018 pada saat kita darurat sampah. Saat ini 5 maksimal 10 miliar. Tetapi kita bisa mendapatkan uang dari RDF sejumlah sekitar 2 miliar. Ini yang sedang kami tingkatkan. Ini RDF, Pak Presiden. Nanti kita pilah lagi, kita sedang rekayasa mesinnya. Ada plastik-plastik yang kita bisa bikin biji plastik KW2.
yang tadi dijelaskan oleh Mas Edi, nanti biji plastik KW2 itu salah satunya akan dikerjasamakan dengan Kota Ipoh. Mereka minta palet lantai. Yang kedua lagi dibikin molding untuk boksi, Bapak. Jadi boksi yang untuk tanda tangan. Saya lihat di kantor bupati saja, satu kantor satu ruangan 1 bulan sampai 50 boksi, Pak. Mungkin dibawa pulang ya, gitu ya. Nah, boksi itu akan saya buat dari limbah sampah. Ini sedang dibikin moldingnya. Saya sudah dikejar-kejar Pak Hanif dari dulu tuh. Itu. Yang nganter itu kelompok swadaya masyarakat yang kita fasilitasi kendaraan. Kalau yang tidak ada kendaraan roda 4-nya diambil oleh unitnya DLH. Kendaraannya dari pemerintah daerah. Oke, jadi KSM itu kalau sekarang sekitar 28-an, baru 28. Kita kekurangan memang, Bapak. Kita sudah usul dan itu kendaraan tahun lama, Bapak. Siap. Makasih, Bapak. Dump truck. Dan pembiayaan untuk KSM itu memang dibiayai awalnya dari pemerintah daerah, tapi terus sekarang mandiri. Malah sekarang itu pemerintah daerah mendapatkan restribusi dari sewa. Jadi KSM itu sekarang bersewa. Sewa kendaraan, sewa mesin, sewa tanah, sewa bangunan. Karena mereka udah mandiri. Siap. Totalnya 111 miliar gitu kan. Kalau saya itu tambah. Siap. Terus mohon maaf, Bapak. Sebelum 2028 zero. Terus kita perlu laporkan, Bapak, kita itu masih 22%. Iya, Bapak, sebetulnya tahun ini kita sudah ada DED di Kementerian Pekerjaan 82M. Kita mau tayang lelang sudah di Semarang, tetapi kemarin untuk pengembangan TPST BLE 82 tetapi kemarin di cancel karena adanya efisiensi. Jadi kita tidak multi yes. Kita hanya 34. Jadi mohon kekurangannya mungkin bisa diselesaikan oleh Kementerian PU. 82 baru ada 34. Nggih. Ini lagi proses lelang. Di proses lelang. Nggih. Enggak, Bapak. Untuk zero waste, saya menjamin 2028 bisa. Asalkan kita ditambah 15%. Kita sudah ajukan ke Kementerian PU. Totalnya 111 miliar. TPST. TPST tempat. Sudah pemisahan TPST itu dari kelurahan 111 miliar. Saya menjamin tahun 2008 selesai. Matur suwun, Pak.
bupati dan kepala dinas ya. Ini satu terobosan inisiatif yang sangat baik. Kita lakukan istilahnya pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi yang tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi